Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Oh, siang, teman-teman sekalian. Oke, baik. Terima kasih sudah hadir di kelas Ekonomika Pembangunan 2. Perkenalkan, saya Kisha. Saya yang akan mengampu mata kuliah Ekonomika Pembangunan 2 pada semester kali ini. Untuk mengawali, saya akan membacakan RPKPS, rencana pembelajaran kita untuk 1 semester ke depan ya. Izin saya akan share screen sebentar. Pertama, maaf, saya belum mengkonfirmasi apakah suara saya terdengar jelas. Ibu. Terdengar Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Terlihat RPKPS-nya? Terlihat Ibu. Baik, kita akan membahas rencana program kegiatan pembelajaran semester ini untuk mata kuliah Ekonomika Pembangunan 2. Jadi, mata kuliah ini bernilai 3 SKS dan pastinya teman-teman sekarang semester 5. Ini adalah mata kuliah wajib. Harusnya teman-teman juga sudah lulus mata kuliah Ekonomika Pembangunan 1 untuk dapat mengambil mata kuliah ini. Pengampunya ada saya di kelas BR dan juga ada kelas Pak Elan untuk kelas AR, dan ini adalah nama grader kalian karena kita kelas BR. Nanti tutor atau grader kalian adalah dengan Mas Anas. Untuk jadwal kelas kita akan siang, selalu siang, Jumat jam 1. Nanti untuk office hour-nya bisa di Jumat jam 10 atau dengan perjanjian. Dan untuk ruang kelas kita di U204 ketika luring, nanti ketika daring akan disampaikan oleh akademik seperti saat ini mengenai link Zoom-nya. Baik, saya akan masuk untuk deskripsi mata kuliah. Jadi untuk Ekonomika Pembangunan 2 ini, tujuan mata kuliahnya adalah untuk memperluas dan memperdalam pemahaman kritis tentang isu-isu utama dalam ekonomika pembangunan, yang mana di Ekonomika Pembangunan 1 juga teman-teman sudah mempelajari beberapa isu-isu ekonomi, maka di Ekonomika Pembangunan 2 ini adalah untuk memperdalam lagi tentang isu-isu utama di ekonomika pembangunan. Dan juga sama seperti rangkaian mata kuliah sebelumnya, kita akan melakukan diskusi tentang isu-isu utama di ekonomika pembangunan dan melibatkan teori dan juga studi kasus yang ada, baik di Indonesia maupun internasional. Selain itu, mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan kerangka kerja untuk analisis yang cermat terhadap masalah dan permasalahan pembangunan. Seperti itu. Saya akan lanjutkan dulu untuk tujuan kompetensi lulusan atau kompetensi goals yang dicapai atau diharapkan dicapai dalam mata kuliah ini. Jadi secara umum ada 3 kompetensi goals di sini. Untuk kompetensi goals pertama, izin saya menjelaskan. Kompetensi goals pertama adalah mahasiswa yang lulus mata kuliah ini akan memiliki pengetahuan tentang pendekatan mereka terhadap analisis ekonomi, di mana tujuan pembelajarannya ada 3, yaitu mahasiswa akan memiliki pemahaman yang kuat tentang teori ekonomi tingkat menengah, intermediate, karena ini sudah lanjutan, ekonomika pembangunan lanjutan. Kemudian mahasiswa yang lulus akan memiliki pemahaman yang kuat tentang ekonometrika tingkat intermediate. Yang ketiga, mahasiswa yang lulus akan menerapkan keterampilan berpikir kritis untuk memecahkan masalah ekonomi. Dan di sini semuanya levelnya tinggi dan pengukuran kinerjanya nanti akan dilakukan melalui kuis, tugas, dan ujian yang akan saya jelaskan nanti di bagian selanjutnya. Kemudian yang berikutnya, kompetensi goals yang berikutnya adalah mahasiswa yang lulus mata kuliah ini akan mahir menggunakan data dan perangkat lunak statistik untuk memecahkan masalah ekonomi, di mana learning objektif yang ingin dicapai adalah mahasiswa yang lulus akan memahami dan menerapkan metode kuantitatif dalam menganalisis masalah ekonomi. Mahasiswa yang lulus akan menerapkan perangkat lunak statistik, contohnya seperti semester lalu, Excel atau Stata, atau R atau EViews, tergantung yang teman-teman kuasai. Perangkat lunak statistik modern yang sesuai untuk mengumpulkan dan menganalisis data guna memberikan solusi terhadap permasalahan ekonomi.
Kemudian kompetensi goals yang terakhir adalah mahasiswa yang lulus mata kuliah ini akan mampu mengkomunikasikan argumen berdasarkan teori ekonomi dengan baik, di mana learning objektifnya adalah mahasiswa yang lulus akan memiliki kemampuan untuk menyampaikan argumen yang logis dan masuk akal secara lisan berdasarkan teori ekonomi, dan juga mahasiswa yang lulus akan menunjukkan kemampuan untuk menulis argumen yang logis dan masuk akal berdasarkan teori ekonomi. Sehingga course objektif atau tujuan mata kuliah secara lebih khusus adalah yang pertama, meninjau beberapa teori mikroekonomi dasar yang digunakan oleh para peneliti di bidang ekonomi pembangunan. Kemudian memperkenalkan alat-alat empiris yang digunakan para peneliti untuk mempelajari dan merancang intervensi kebijakan pembangunan ekonomi terkait. Yang ketiga, nanti teman-teman juga akan mempraktekkan langsung menggunakan stata atau software statistika yang teman-teman kuasai untuk mengumpulkan data di dunia nyata atau secara empiris, menghitung indikator pembangunan internasional maupun nasional juga di Indonesia untuk indikator-indikator utama pembangunan. Yang keempat adalah kita akan melakukan diskusi tentang beberapa studi empiris kebijakan pembangunan yang diambil dari penelitian berkualitas tinggi di seluruh dunia. Jadi itu adalah kompetensi goals, learning objective, dan juga course objektif. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Oke, baik. Jika belum ada, saya izin lanjutkan. Ya, ini jadi mappingnya seperti ini ya, setiap kompetensi goals dan juga course objektifnya. Kemudian metode pembelajaran yang akan digunakan adalah kombinasi dari perkuliahan di kelas oleh dosen. Jadi saya juga akan memberikan lecture, tapi kemudian ada student-centered learning, di mana teman-teman diharapkan juga terlibat aktif dan berpartisipasi dalam diskusi di kelas, dan saya nanti hanya akan menjadi fasilitator selama sesi diskusi. Dan juga untuk memperlancar sesi diskusi dan juga tercapainya metode SCL ini, diharapkan teman-teman sudah membaca materi di setiap sesi sebelum dimulainya kelas. Sistem pembelajaran kita atau mode pembelajaran secara umum kita akan melakukan secara luring, tatap muka di kelas, kecuali nanti di beberapa sesi kalaupun dilakukan daring akan dikomunikasikan minimal seminggu sebelumnya, dan nanti jatah untuk daring ini hanya 40% dari total pertemuan. Untuk materi akan dibagikan melalui platform Elok. Dan untuk kehadiran, untuk dapat mengikuti UAS, teman-teman diharapkan hadir tidak kurang dari 75%. Dan keterlambatan di atas 15 menit, mohon maaf tidak diizinkan untuk klaim presensi. Demikian. Oke, untuk bahan bacaan utama kita akan menggunakan buku Schaffner. Kalau di Ekonomika Pembangunan 1 dengan Todaro, di Ekonomika Pembangunan 2 ini dengan Schaffner. Nanti bisa dimintakan di perpustakaan. Untuk komponen penilaian, maaf saya ke atas lagi. Untuk komponen penilaian, untuk tadi mencapai kompetensi goal 1, 2, dan 3, kita ada 10% dari quiz. Kemudian presentasi dan partisipasi 15%, ujian tengah semester dan akhir semester UTS UAS masing-masing 25%, dan juga tugas akhir 25%. Untuk quiz akan dilaksanakan di akhir setiap sesi sebagai refleksi hasil pembelajaran di tiap sesinya. Untuk presentasi, mahasiswa nanti mohon berkelompok atau membagi kelompok menjadi 3 orang masing-masing grup. Nanti yang harus dipersiapkan adalah ringkasan dari setiap chapter yang ada di Schaffner, dan teman-teman juga melengkapinya dengan beberapa referensi yang relevan dengan kasus Indonesia. Durasi presentasinya 20 menit dan nanti akan diikuti diskusi sekitar 15-20 menit. Seperti itu. Nah, penugasan ini akan didasarkan pada kejelasan dan pemahaman teman-teman terhadap materinya dan juga penerapan kasusnya di Indonesia. Sehingga komponen penilaian yang akan kami nilai adalah materi yang disampaikan 35%, pemahaman terhadap materi yang disampaikan, 35%, kejelasan penyampaian 30%, penggunaan alat bantu 15%, dan juga engagement dengan audiens seperti nanti eye contact teman-teman itu 20%. Untuk UTS dan UAS ini akan dilaksanakan secara offline, pen and paper, gitu ya, close book juga. Dan kalau teman-teman berhalangan karena sakit, mohon diurus surat sakitnya ke GMC atau ke RSA. Kemudian untuk tugas akhirnya ini juga berkelompok, teman-teman balik lagi bisa sama atau berbeda kelompoknya dengan presentasi. Ini intinya adalah teman-teman memilih makalah dari jurnal internasional yang terverifikasi untuk teman-teman replikasi.
Nah, ini dikumpulkan pada saat UAS, namun nanti ada 2 kali interim ya, atau 2 kali presentasi sebelum UTS dan juga sebelum UAS. Penilaiannya adalah orisinalitas ide 10%, kemudian inovasi data empiris 30%, analisis dan juga organisasi argumen 40%, penggunaan referensi yang tepat 20%. Jika terlambat, jika tidak tepat waktu pengumpulannya maka tidak dinilai. Teman-teman dapat lulus mata kuliah ini jika seluruh komponen tadi yang sudah saya jelaskan di atas itu minimal poinnya adalah 50 poin. Jadi minimal harus dapat C untuk dapat lulus mata kuliah ini. Oke. Tanggung jawab lainnya ya tentunya integritas, disiplin, tuh ya. Kemudian berpakaian, kalau kita ketemu offline, berpakaiannya sesuai dengan aturan FEB. Mohon tidak menggunakan gadget. Dan juga selama diskusi, mohon tidak mengobrol sendiri. Saya akan meminta teman-teman untuk keluar atau meninggalkan ruangan jika memang terindikasi memang teman-teman mengganggu jalannya kelas atau diskusi kelas. Dan untuk integritas, kami sangat menjunjung tinggi integritas. Jadi untuk kecurangan dalam bentuk apapun, plagiarisme, menyontek dalam ujian, itu hukumannya langsung E atau tidak lulus dari mata kuliah ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan sampai dengan di sini? Sudah cukup jelas? Baik, kalau sudah cukup jelas, bagian selanjutnya adalah rencana pembelajaran. Jadi kita ada 14 kali pertemuan secara total, di mana setelah minggu ke-7 itu ada ujian tengah semester, dan juga setelah minggu terakhir itu ada ujian akhir. Maaf, setelah minggu ke-14 itu ada ujian akhir semester dan juga tadi ya pengumpulan papernya. Nanti bisa teman-teman lihat secara detail topik-topiknya pada bagian rencana pembelajaran. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang review pembangunan yang sudah kita pelajari di Ekonomika Pembangunan 1 dan sedikit tentang peran tenaga kerja dalam pembangunan. Oke, demikian. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika sudah cukup jelas, maka saya akan lanjut ke paparan materi. Oke, apakah sudah terlihat slide saya? Sudah, Ibu. Oke, baik. Oke, baik. Untuk pertemuan kali ini kita akan mereview tentang konsep pembangunan ini itu sendiri dan sedikit masuk tentang tenaga kerja dan pembangunan. Oke, nah harapannya selesai dengan sesi ini teman-teman dapat menjelaskan kembali konsep pembangunan walaupun mungkin sudah dipelajari sebelumnya semester lalu, namun untuk mengingat kembali em, kaitannya juga untuk semester ini, kemudian dapat menjelaskan definisi tenaga kerja, menjelaskan peran tenaga kerja dalam proses pembangunan, menentukan ukuran ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur kontribusi tenaga kerja tenaga kerja dalam ekonomi, mencari data terkait tenaga kerja dan hubungannya dengan pembangunan, lalu membaca dan mengkritisi tujuan pustaka terkait topik tenaga kerja dan pembangunan yang mungkin nanti akan saya berikan sebagai bentuk tugas. Baik, overview tentang konsep pembangunan yang sudah kita pelajari memang di Ekonomika Pembangunan 1, namun mohon berkenan teman-teman mengisi kembali apa sih pembangunan menurut teman-teman. Ini mungkin bisa merefleksikan juga dari Ekonomika Pembangunan 1 gitu ya. Apa sih pembangunan atau kalau mendengar kata pembangunan apa sih yang tersirat di benak teman-teman? Oke. Baik. Dari jawaban teman-teman yang paling banyak ini transformasi atau peningkatan, yang lainnya perumusan kebijakan kemajuan, tidak ada menjadi ada pemberdayaan. Oke, freedom. Oke, baik. Oke, terima kasih. Kita kembali lagi ya. Nah, ya, jadi dari semester lalu yang sudah kita pelajari itu teman-teman masih ingat ya berarti bahwa yang namanya pembangunan menurut Todaro adalah proses perbaikan. Perbaikan apa sih? Perbaikan kualitas hidup manusia dan juga kapabilitas manusia yang terkait dengan standard of living, self-esteem, dan juga freedom. Tadi juga ada yang menuliskan freedom. Dan kalau kita spesifik ekonomika pembangunan, itu adalah studi terkait transformasi. Tadi juga teman-teman ada yang menyebutkan transformasi ya, transformasi dari kondisi yang stagnan menjadi pertumbuhan, dari yang rendah menjadi tinggi gitu ya, low income menjadi high income, dan juga
fokus utamanya memang kalau menurut Todaro, buku acuan kita waktu Ekonomika Pembangunan satu, tujuan utama dari Ekonomika Pembangunan adalah untuk mengatasi atau menjawab permasalahan mengenai absolute poverty atau kemiskinan absolut. Nah, ini juga sudah kita pelajari dari definisi tersebut, maka didapatlah nilai pembangunan itu ada tiga, yaitu sustenance. Ini terkait dengan kebutuhan dasar, gitu ya, kebutuhan dasar manusia, sandang, pangan, papan, ya, untuk kehidupan minimum layak manusia untuk dapat tadi bertransformasi atau berubah atau berkembang. Yang kemudian tidak hanya untuk sandang, pangan, papan, nilai pembangunan itu juga mengenai capability atau kapabilitas yang terkait dengan self-esteem, harga diri, bagaimana mereka bisa terlibat secara sosial, secara politik, secara keagamaan. Dan juga menurut Amartya Sen yang ketiga adalah mengenai freedom atau kebebasan. Bagaimana pilihan-pilihan itu menjadi ada yang tadinya tidak ada ketika suatu negara itu berkembang, mereka bisa memberikan lebih banyak pilihan bagi masyarakatnya. Jadi ada freedom atau ada kebebasan untuk memilih dan pilihan-pilihan yang lebih banyak seperti itu. Oke, dari review ini apakah ada yang mau didiskusikan? Oke, Rani, silakan. Saya izin bertanya, Bu. Jadi, kan di sini nilai pembangunan itu banyak ya, ada sustenance, kemudian ada self-esteem, sama freedom. Tapi kalau kita lihat di negara-negara saat ini tuh lebih banyak mengunggulkan atau mengutamakan pertumbuhan seperti PDB, seperti itu. Nah, apakah kalau kita melihat dari PDB saja itu pembangunannya dikatakan kurang berhasil atau bagaimana, Bu? Mungkin kurang berhasil tidak ya, tapi tidak cukup gitu. Jadi memang kalau kita lihat World Bank aja kan mengklasifikasikan negara gitu ya, negara maju, negara menengah, negara rendah gitu ya. Itu kan berdasarkan pendapatan. Oh, negara maju seperti Amerika itu karena pendapatan per kapitanya sekian di atas 12.000 gitu misalkan. Jadi memang untuk World Bank dia fokus di sustenance gitu. Kita bisa bilang dia fokus di sustenance atau yang tadi Rani bilang dia fokus di GDP, dan memang GDP ini masih menjadi indikator utama karena memang ada reverse causality di situ. Kalau GDP-nya nggak tinggi, mungkin nggak bisa tercapai tuh self esteem-nya gitu ya. Tapi self esteem pun diperlukan agar masyarakat bisa kemudian mendorong lagi GDP-nya. Jadi memang ini reverse causality. Tapi apakah kemudian itu apa namanya menjadi indikator yang keliru? Tidak juga, tapi tidak cukup. Mungkin itu jawabannya. It's a necessary indicator but not sufficient. Artinya, ketika kita paham bahwa pembangunan yang namanya pembangunan itu bukan hanya tentang pertumbuhan atau tentang income, artinya, oh, selain GDP kita harus lihat juga nih HDI-nya. Human Development Index-nya atau Human Capital Index-nya atau mungkin Happiness Index-nya. Jadi kita perlu lihat indikator-indikator lain yang bisa menggambarkan, mungkin saya balik lagi ke slide sebelumnya, bukan hanya kualitas secara standard of living pendapatan, tapi kapabilitas menjadi manusia yang seutuhnya, yang menurut Todaro dan juga Amartya Sen bukan hanya tentang level of living, tapi juga self esteem dan freedom seperti itu. Tuh, jadi mungkin salah tidak, tapi tidak cukup, necessary but not sufficient. Tuh. Apakah menjawab? Iya, Bu, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Saya izin melanjutkan. Nah, untuk materi hari ini kita akan fokus di tenaga kerja dan pembangunan. Jika kita refleksikan kembali, bagaimana sih peran tenaga kerja dalam pembangunan gitu ya? Kita ingat kembali bahwa ketika suatu negara itu berkembang dari sektor tradisional menuju sektor modern, itu ada transisi pekerjanya atau ada migrasi pekerja dari sektor tradisional menuju sektor modern itu sendiri, yang mana insentifnya secara ekonomi adalah tentunya insentif ekonomi yang lebih tinggi karena di sektor tradisional itu terjadi surplus of labor yang banyak sehingga memang upahnya itu rendah dan juga marginal product of labor-nya itu hampir nol. Nah, di sisi lain, di teorinya Chenery and Sirkin juga mengedepankan bahwa proses transformasi atau pembangunan suatu negara yang meliputi empat indikator atau empat proses: akumulasi, alokasi, demografi, dan juga distribusi, ini juga sangat tergantung dari manusianya. Dan salah satu indikatornya adalah human capital untuk accumulation proses, dan juga di proses demografi itu juga kita perlu melihat tadi alokasi perubahan tenaga kerja di setiap sektornya. Bisa jadi kontribusi sektornya sudah berkurang secara keseluruhan dari porsi pertumbuhan ekonomi atau dari porsi PDB, tapi ternyata tenaga kerjanya masih terkonsentrasi di sektor yang
kontribusinya sekarang sudah berkurang. Nah, ini juga kemudian akan memengaruhi bagaimana dampak kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Mungkin sampai di sini, sampai overview dulu. Ada yang mau didiskusikan? Saya izin bertanya, Ibu. Oh iya, silakan. Oh, oke. Oh, Ini silakan. di sini kan menurut Louis, tuh sektor model kan pembangunan ekonomi itu terjadi ketika tenaga kerja berpindah dari sektor tradisional ke sektor yang lebih produktif, contohnya sektor jasa. Nah, tapi kemarin Bu saya pernah mengerjakan paper, nah dan saya mendapati bahwa dalam konteks Uganda, negara tersebut memiliki kontribusi sektor jasa yang paling besar terhadap PDB. Namun negara tersebut masih tergolong negara berkembang gitu, Bu. Nah, Hmm. apakah ada penjelasan untuk kondisi ini? Oke, terima kasih Faiz. Itu sebenarnya mirip Indonesia ya. Coba kemudian dilihat tadi, terapkan yang shader and circuit, cari data apakah pekerjanya itu formal atau informal. Seperti itu. Karena bisa jadi seperti Indonesia, jasa kita juga sudah mulai besar, tapi jasa kita informal. Seperti itu. Jadi produktivitasnya tetap rendah. Makanya kita juga masih middle income trap kan, gitu. Jadi selain, nah itu juga mungkin kelemahan dari teorinya ya. Teori itu tidak menjelaskan kualitas dari pekerjanya. Sedangkan nanti kalau kita udah deep dive, nanti saya akan di slide selanjutnya, kalau kita udah deep dive definisi dari pekerjanya, apakah dia formal atau informal, di situ baru kelihatan. Tidak selalu negara yang sudah menuju industrialisasi atau mungkin jasa ya ke sektor tersier itu kemudian didukung oleh sumber daya manusianya yang juga mumpuni gitu. Kalau dia masih berpendidikan rendah atau cenderung informal, upahnya rendah, nah itu yang bisa menyebabkan ini sebenarnya tidak kontribusi terhadap pembangunannya itu tidak signifikan seperti itu. Nah, itu yang mungkin kamu bisa dig in juga atau nanti ya, elaborasi lebih lanjut untuk Uganda, apakah itu yang terjadi juga di Uganda? Sektor jasanya besar tapi cenderung informal. Jadi produktivitas pekerjanya juga rendah, seperti itu. Tadi Fadil masih mau nanya. Tadi kan disebutkan kalau di teori Lewis ini ada surplus labor di sektor agrikultur. Nah, Mm-mm. tapi di zaman sekarang itu banyak generasi muda itu malah jarang yang ada mau kerja di sektor agrikultur. Nah, dari itu apakah eh, teori dari Lewis ini masih relevan dengan fenomena zaman sekarang, Bu? Begitu. Oke, ya, ya, terima kasih Fadil. Ya, pertanyaan yang bagus ya. Apakah masih relevan atau tidak? Ya, ini memang balik lagi kalau kita ingat ekonomi pembangunan itu sangat kontekstual ya. Jadi teori Lewis ini mungkin masih berlaku untuk negara-negara yang memang masih agricultural base gitu, yang masih memang mereka tadi tenaga kerjanya di sektor agriculture itu masih surplus. Sedangkan mungkin seperti Indonesia ya, contohnya atau negara-negara lain yang memang sudah berkembang sektor industri dan juga sektor jasanya, ya kita udah nggak melihat tuh adanya surplus tenaga kerja, malah mungkin jadinya kekurangan ya, kekurangan gitu, defisit tenaga kerja, terutama yang tenaga kerja usia muda di sektor agriculture kita gitu. Itu yang juga terjadi di Indonesia. Nah, jadi benar sekali, apakah masih relevan atau tidak? Mungkin untuk suatu konteks sudah tidak lagi gitu ya. Mungkin jawabannya sudah tidak lagi, artinya mungkin dia relevan untuk negara tersebut 50 tahun yang lalu. Nah, jadi kita tidak bisa bilang, oh ini udah nggak relevan sama sekali. Hati-hati, kontekstual, karena ekonomika pembangunan itu sangat kontekstual. Mungkin untuk suatu negara berlaku atau masih relevan 50 tahun yang lalu, tapi sudah tidak relevan memang saat ini gitu. Kurang relevan untuk disamakan untuk kondisi saat ini seperti Indonesia. Tapi mungkin untuk negara-negara lain ini masih relevan. Tapi secara umum teori ini kemudian membantu kita untuk melihat histori suatu negara, bahwa untuk mencapai kondisi di mana sekarang kita tidak bisa melihat lagi adanya surplus tenaga kerja di sektor tradisional, itu mungkin awalnya dulu mereka masih surplus di sektor tradisional atau sektor agriculture. Namun seiring perkembangan waktu sesuai dengan teori Lewis juga, ya kemudian terjadi transisi migrasi pekerja dari sektor tradisional menjadi sektor yang lebih tinggi seperti itu. Oke, apakah menjawab? Oke, Ibu. Terima Oke, kasih. baik. Makasih. Baik, saya akan lanjutkan. Baik, secara umum mungkin ini sekilas saja. Apa sih definisi bekerja atau siapa yang kita sebut bekerja? Nah, definisi BPS itu memang mengambil dari definisi internasional ILO bahwa yang bekerja itu adalah mereka yang melakukan kegiatan ekonomi minimal 1 jam berturut-turut seminggu yang lalu. Seperti itu. Nah, dan secara umum
mereka yang bekerja itu harus berada dalam usia kerja atau yang kita di Indonesia itu 15 tahun ke atas gitu ya. Jadi kalau dilihat di bagian sebelah kiri ini, jadi dari penduduk usia kerja itu ada yang masuk ke angkatan kerja dan ada yang bukan angkatan kerja. Seperti teman-teman di sini tuh bukan angkatan kerja karena sedang melakukan kegiatannya adalah bersekolah atau berkuliah. Nah, hanya mereka yang masuk di angkatan kerja kemudian kita bisa melihat mana yang bekerja, mana yang menganggur. Nah, yang bekerja sendiri itu ada yang disebut pekerja penuh, pekerja paruh waktu, dan juga setengah penganggur. Seperti itu. Dari sini ada yang mau ditanyakan untuk definisi? Saya ingin bertanya, baik, saya ingin bertanya terkait yang eh, klasifikasi bekerja, Bu. Kan ada pekerja penuh, pekerja paruh waktu, dan setengah pengangguran. Terkait hal itu, apakah ada definisi lebih dalamnya, Bu? Terima Oh kasih. iya. Iya, terima kasih. Terima kasih Rania. Ya, nanti ada mata kuliah lanjutan sebenarnya selain ekonomika pembangunan yaitu ekonomika tenaga kerjaan. Dan iya, betul Rania, terima kasih sudah mengingatkan. Di BPS nanti kalau teman-teman tertarik untuk mendalami ekonomika tenaga kerjaan bisa dilihat bahwa definisi pekerja penuh waktu, paruh waktu, dan setengah pengangguran itu ada definisinya. Dan ini adalah berdasarkan jam kerja. Jam kerja ya, kalau berdasarkan BPS itu jam kerja. Nah, ini perlu menjadi catatan karena kalau definisi internasional atau di negara lain kemungkinan berbeda. Kalau di Indonesia itu patokannya adalah 35 jam per minggu kalau tidak salah. Jadi di bawah itu adalah pekerja paruh waktu. Nah, ini bisa berbeda antar negara. Dan juga ini tidak menunjukkan kontrak ya, karena kontrak itu ada yang disebut kontrak PKWT, yaitu pekerja kontrak yang per tahun atau biasanya per tahun atau per bulan. Jadi pekerja waktu tertentu itu PKWT. Ada yang pekerja tetap, yang pokoknya dia seperti saya full time gitu ya, full time di UGM sampai dengan pensiun misalkan. Nah, ini juga mungkin akan berbeda antar negara karena mungkin ada yang menggunakan jam kerja sama dengan BPS, ada yang menggunakan tadi kontraknya apa, jenis kontraknya apa, apakah short term contract atau long term contract atau full term contract. Apakah cukup menjawab, Rania? Sudah menjawab, Bu. Oke, Terima baik. kasih. Terima kasih. Oke, nah masuk ke sedikit teknis ya ini teman-teman, ini juga masih terkait dengan teori yang pernah kita pelajari bahwa di pasar kerja untuk kita bisa melihat pengaruhnya ke pembangunan dan lebih mikro lagi, itu kita tidak bisa menyamakan antar sektor atau sektor di mana pekerja itu bekerja. Ada sektor yang dia itu terikat dengan upah minimum atau kalau dilihat ini di figur sebelah kiri, ini saya ambil dari Schaffner di panel A, itu dia mengupah sebesar WH. Yang mana ini kalau kita pelajari waktu kita mempelajari tentang sektor yang berbeda, ini adalah sektor-sektor formal yang dia harus membayar pekerjanya itu upah yang lebih tinggi gitu ya karena upah lebih tinggi dari equilibrium kompetitif. Equilibrium kompetitif adalah WC atau upah kompetitif, wage kompetitif yang mana itu adalah kalau kita hanya melihat keseimbangan ini di panel C, keseimbangan antara pasar kerja, demand dari tenaga kerja dan juga suplai tenaga kerja itu menghasilkan keseimbangan upah di WC. Nah, tapi ketika suatu sektor itu harus menetapkan atau harus membayar pekerjanya setara dengan upah minimum yang ditetapkan pemerintah, dia harus membayar lebih tinggi. Alhasil, permintaan terhadap tenaga kerja akan menurun. Jadi di sektor formal yang ada di panel paling kiri, panel A, permintaan tenaga kerja akan menurun dari L1C menjadi L1S. Untuk konsep ini, apakah ada yang mau didiskusikan? Ibu, saya mau bertanya. Ya, silakan. Sebenarnya tadi kan udah banyak disebutin tentang eh, gaji ya, Bu, tentang upah minimum juga. Sebenarnya faktor-faktor apa aja sih, Bu, yang menentukan UMR itu besarnya sekian gitu? Terima kasih, Oke, Bu. makasih. Ya, jadi ya mungkin kalau di Indonesia sekarang bukan UMR ya, UMP. Mungkin tadi saya salah menyebutkan. Jadi UMP, upah minimum provinsi. Jadi di settingnya itu di level provinsi, kemudian nanti di level kabupaten kota. Nah, jadi memang ada beberapa komponen. Ini mungkin nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut di pertemuan berikutnya. Tapi secara umum upah minimum itu harus memastikan dia menghitung atau memperhitungkan tingkat inflasi yang ada. Jadi upah real sebenarnya upah minimum itu seperti upah real. Jadi memperhitungkan tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, kebutuhan hidup layak gitu ya dan kondisi-kondisi makro lainnya. Oke, apakah itu sudah menjelaskan? Sudah sangat menjawab, Ibu. Terima kasih. Terima kasih.
Baik, ya, mungkin saya akan lanjutkan secara cepat. Ini adalah beberapa indikator yang nanti teman-teman mohon lihat untuk memperdalam materi ini, gitu ya. Ini ada labor force participation rate, employment to population ratio, unemployment rate, pekerja menurut usia, pendidikan dan jenis kelamin, dan juga produktivitas pekerja. Jangan lupa produktivitas pekerja itu kalau secara makro berarti kita harus melihat PDB per jumlah pekerja. Atau kalau secara regional dan sektoral, PDRB sektor dibagi jumlah pekerja regional sektoral. Nah, bagaimana kalau secara mikro? Secara mikro itu kita indikator dari produktivitas adalah upah. Gitu ya. Jadi kalau kita mau melihat seberapa produktif seorang pekerja atau membandingkan produktivitas pekerja, kita melihat dari upahnya. Oke, baik. Untuk penutup, selain tugas tadi, ini tolong dikerjakan kuisnya. Silahkan diklik tesmos.com. Nanti teman-teman silakan memasukkan NIU-nya untuk login, dan juga nanti nilainya bisa langsung keluar. Kuis ini berdasarkan materi pada hari ini. Oke, terima kasih.